Ada seorang musisi, saudara, ceramah. Apa dia bilang? Saya dulu dari masih muda punya teman Habib, tukang mabuk. Saya berteman bertahun-tahun sama dia. Pokoknya tiap ketemu dia mabuk. Kemudian sampai ketemu udah tua masih mabuk. Jadi Habib yang begini ini banyak. Akhirnya gara-gara dia punya teman Habib yang mabuk, dari muda sampai tua, dia ambil kesimpulan bahwa semua habaib bukan mabuk. Jawab jangan. Jadi jawabnya saudara, kalau ada mengatakan saya punya teman Habib masih muda mabuk, sampai tua mabuk, nah saya jawab, nah ente bertemannya sama Habib yang mabuk, emang Habib yang nggak mabuk nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video, di mana dalam video tersebut kita akan menyimak sebuah tanggapan dari Habib Rizik terhadap ocehan Raja Dangdut. Langsung saja kita simak videonya. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Sedangkan habaib itu zuriatun Nabi, saudara. Jadi ulamanya pewaris Nabi, habaibnya zuriyah Nabi. Ini kedudukannya sama-sama tinggi, bukan buat diadu-adu, bukan. Kedudukan ulama mulia, saudara. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah kalangan ulama, saudara. Enggak sampai di situ. Di ayat yang lain Allah nyatakan, faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Luar biasa, apa kata Allah? Allah tinggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu ulama, derajat. Sekian derajat Allah tinggikan, saudara. Jadi Allah memuliakan ulama, Allah meninggikan derajat ulama. Nah sekarang, saudara, kalau Allah saja yang maha agung, maha suci, maha besar, maha kuasa memuliakan ulama, saudara, meninggikan derajat ulama, maka kita sebagai hamba-hamba Allah wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, wajib untuk meninggikan derajat mereka yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, Allah meninggikan derajat ulama, berarti kita umat Islam wajib gak meninggikan derajat ulama? Allah memuliakan ulama, berarti kita wajib tidak memuliakan ulama? Allah menghormati ulama, berarti wajib tidak kita menghormati ulama? Takbir! Jadi jangan kurang ajar kepada ulama, jangan. Ulama kita, kiai kita yang ngajar di majelis-majelis taklim, yang buka pondok-pondok pesantren, saudara, yang ada di kota sampai ke kampung, saudara, mereka selama berjuang ikhlas di jalan Allah, mereka adalah pewaris Nabi. Nah maka itu saya tanya sekali lagi, saudara, siap menghormati ulama? Siap memuliakan ulama? Siap dekat dengan ulama? Takbir! Bahkan Allah kasih tahu, Nabi kasih tahu, saudara, dalam hadis, ulama itu sumber ilmu. Kalau ulama nggak ada, kemana kita mau cari ilmu? Saudara, Nabi katakan, saudara, innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu minan nas intiza'an. Allah nggak cabut itu ilmu dari tengah umat manusia, jangan dicabut begitu saja, enggak. Walakin Allah, akan tetapi Allah yaqbidul ilma, mencabut itu ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulamanya. Jadi kalau ulama wafat, ada bagian ilmu yang kita belum sempat terima, yang kita belum sempat belajar, yang kita belum sempat, saudara, mewarisi dari sang ulama, itu ilmu ikut dengan ulama, saudara. Ulama sumber ilmu, makanya mumpung di sekitar kita masih banyak ulama, banyak kiai, belajar, merapat, ambil ilmunya, ambil berkahnya, jangan pernah tinggalkan ulama. Betul? Siap merapat kepada ulama, siap belajar kepada ulama, siap memuliakan ulama. Takbir! Makanya saya kalau ketemu kiai ulama, saya nggak berani mengajar, saudara. Semua kiai-kiai, saudara, di mana saya ketemu, saya cium tangannya, saya cium jidatnya, saudara, saya minta didoain, kiai tolong doakan saya, saudara. Karena saya tahu ulama-ulama tadi yang ikhlas, saudara, doa mereka mustajab, doa mereka makbul.
Kiai tolong doakan saya. Kiai tolong jangan lupa lakukan saya fi doa wal munajat. Jangan lupakan saya di dalam doa dan munajatnya. Alhamdulillah. Jadi maka itu sekali lagi jangan kurang ajar kepada ulama. Nah sekarang soal zuriyah, saudara. Habaib adalah zuriyah Nabi. Sampai dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, saudara, bahwa betul, saudara, bahwa Habaib Ba'alawi turunan daripada Imam Ubaidillah, sabit, saudara, bisuhra wal istifadah, kalau mereka adalah zuriyah Nabi. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, saudara, itu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah, saudara. Nah kalau sudah itba'nya nggak diakui oleh orang-orang yang baru lahir kemarin, yang ilmunya nggak jelas, saudara. Saudara, kenapa kita harus tinggalkan pendapat dari Ibn Hajar Al-Haytami? Bahkan Syekh Ali Jum'ah, saudara, di Mesir, ketika ditanya bagaimana ini Ba'alwi, keturunannya jelas apa enggak, apa beliau katakan? Bahwa inna zuriyata Ba'alwi ini, saudara, nasabuhum sabitun bil ijma'. Nasab mereka, saudara, ditetapkan dengan ijma', bukan lagi sufrah wal istifadah, tapi lebih dari itu ijma' ulama. Dan Ahlus Sunnah sepakat bahwa sumber hukum Islam khususnya dalam mazhab Syafi'i, saudara, di samping Al-Quran dan As-Sunnah adalah ijma' dan qiyas. Betul? Betul? Jadi nggak usah ribut lagi. Yang nggak percaya Habaib itu turunan Nabi, nggak apa-apa. Itu urusan dia. Nggak boleh kita paksa untuk percaya. Betul? Betul? Nah kalau ada yang percaya Habaib itu turunan Nabi, yang nggak boleh dilarang juga. Betul? Betul? Ini enggak, Habaibnya dihina, kiai yang bela Habaib dihina juga. Kiai yang cinta Habaib dihina juga. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, udah gitu 2 hari yang lalu di Kota Malang, Jawa Timur, saudara, ada seorang musisi, saudara, ceramah. Apa dia bilang? Saya dulu dari masih muda punya teman Habib, tukang mabok. Saya berteman bertahun-tahun sama dia. Pokoknya tiap ketemu dia mabok. Kemudian sampai ketemu udah tua masih mabok. Jadi Habib yang begini banyak. Akhirnya gara-gara dia punya teman Habib yang mabok, dari muda sampai tua, dia ambil kesimpulan bahwa semua Habaib bukan mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang enggak begitu dong, saudara. Saudara, Habib itu manusia, betul? Bukan malaikat, betul? Dan tidak maksum, betul? Mereka sama dengan kita semua, sama, saudara. Kalau dari kecil dididik baik, Habibnya sampai gede ya baik jadinya, betul? Kalau dari kecil nggak dididik dengan baik, pemabokan, sampai dewasanya yang pemabokan, betul? Betul? Nah, tapi kalau ada oknum-oknum Habib yang rusak, yang pemabokan, jangan dihukum semua Habib mabok, semua Habib rusak. Nggak betul logika semacam itu. Saya mau tanya, kalau ada orang Jakarta, orang Betawi mencuri, apa boleh kita bilang semua orang Betawi pencuri? Ayo jawab Bang Mbak, boleh tidak? Boleh tidak? Nggak boleh. Nah saya mau tanya lagi, saudara, kalau ada orang Pemalang, satu orang Pemalang suka judi, nah tahu-tahu kita nilai orang Pemalang semuanya penjudi, boleh tidak? Boleh tidak? Nggak boleh. Kalau ada orang Pemalang yang judi, itu oknumnya yang rusak, oknumnya yang salah, bukan orang Pemalang, betul? Orang Pemalang yang baik banyak, betul? Saya mau tanya, orang Pemalang yang baik banyak tidak? Banyak tidak? Yang soleh banyak tidak? Kiai banyak tidak? Nyai banyak tidak? Santri banyak tidak? Takbir! Orang Pemalang yang baik banyak, saudara. Jangan gara-gara 1-2 orang Pemalang jelek, semua orang Pemalang dianggap jelek. Itu kacau namanya, betul? Betul? Nah jadi, saudara, musisi ini seenaknya ngomong. Coba ketemu Habib masih muda mabok, sampai tua tetap mabok. Nah saya mau jawab sekarang, boleh? Boleh jawab? Kapan?
Besok aja deh. Ada yang luka 5 mau bawa ke rumah sakit. Sekarang terus yang luka gimana? Tuntut aja lu, obatin dulu, betul? Kalau itu lihat di belakang sana ada saudara-saudara kita yang sedang mengobati. Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap tetes darah yang dicucurkan akan menjadi saksi di hari kiamat untuk menghapus segala dosanya dan mendapatkan syafaat Nabi untuk masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Saya ditanya, Habib itu bagaimana? Ada apa? Kalau tadi dibilang teman Habib dari muda dia mabok, sampai tua dia tetap mabok. Semua tenang, duduk nggak ada apa-apa. Itu semua jamaah kita. Alhamdulillah. Duduk itu semua jamaah kita. Itu semua jamaah kita. Nggak usah khawatir. Sudah. Alhamdulillah. Lo masih mana tuh? Enggak, PKI nggak berani masuk kemari, betul? Kalau masuk udah kiut juga nyalinya, betul? Udah tenang aja. Lanjut ngaji. Baik, barusan saya jawab jangan. Jadi si musisi ini saudara, ahlan wa sahlan, silakan. Selamat datang kepada Bapak Bupati. Takbir, sallu ala nabi. Saya mau tanya, Pak Bupati datang senang tidak? Takbir. Apakah Polres juga datang? Takbir. Pak Dandim juga datang. Takbir. Sallu ala nabi. Takbir. Saya bertanya, lihat di sini Kiai, Habib, Kapolres, Dandim, Bupati bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Siap untuk menjaga ketenangan? Siap menjaga kedamaian? Siap untuk tetap ngaji? Saya mau tanya, kita datang kemari mau perang apa mau ngaji? Mau perang apa mau selawat? Mau perang apa mau zikir? Betul? Takbir. Silakan duduk, Pak. Sama-sama, silakan. Coba beri tempat buat Pak Bupati duduk di paling depan. Silakan. Ayo semua tenang. Saudara, ini udah malam. Saudara, saya lanjutkan. Jawab jangan. Jadi jawabnya saudara, kalau ada mengatakan saya punya teman Habib masih muda mabok, sampai tua mabok, nah saya jawab, nah ente bertemannya sama Habib yang mabok, emang Habib yang nggak mabok nggak ada, betul? Berteman sama Habib yang soleh, berteman sama Habib yang baik, betul? Ini Ustaz Usman, saudara. Ini Ustaz Usman, saudara-saudara kita, guru kita di sini. Dari muda beliau bergaul dengan Habib-Habib yang baik. Sampai hari ini temannya tetap baik karena bergaulnya dengan Habib yang baik. Kan Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Kalau kita berkawan dengan orang baik, kita akan jadi baik. Betul? Kalau kita berkawan dengan orang jahat, kita akan jadi jahat. Betul? Maka itu siap cari teman yang baik. Siap cari teman yang baik. Takbir. Nah, jadi jangan punya teman Habib pemabok, sampai tua tetap mabok. Lalu teman dengan pemabok, jangan-jangan lu mabok juga. Nah, kira-kira jelas gak? Paham? Ya sudah, saya sudah panjang lebar bicara di sini. Akhirnya saya mau tanya sekali lagi kepada semua yang ada di sini. Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap menjaga kedamaian? Siap bela agama? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela negara? Siap bela NKRI? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah, karena itu saudara, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan sekali lagi. Dulu tahun 48 PKI membantai santri, membunuh ulama, membakar pesantren. Kemudian terulang di tahun 65. Lagi-lagi mereka membantai santri, membunuh ulama, bahkan membunuh para jenderal TNI, saudara, dan mereka bakar pondok pesantren. Saya tanya, jahat tidak? Jahat tidak? Mau terulang? Mau terulang?
Karena itu saudara, kita harus waspadai. Kalau di sekitar kita ada orang kelompok-kelompok saudara yang suka ngadu domba ulama, yang suka mecah belah umat, waspada. Karena PKI terus bergerak di sekitar kita untuk memecah belah Habib dengan Habib, Ustadz dengan Ustadz, Kiai dengan Kiai, Kiai dengan Habib. Semua mau diadu domba. Begitu saya tanya semua, mau diadu domba tidak? Mau dipecah belah tidak? Siap jaga keutuhan negara Indonesia? Takbir! Shallu ala Nabi. Nah, karena itu saudara, saya mau ajak semua. Dulu Habib Soleh Al-Hamid dari Tanggul saudara, keramat Tanggul, itu di tahun 65 ketemu dengan Kiai yang menyusun sholawat badar. Dibaca oleh Habib Soleh. Habib Soleh bilang, ini sholawat sangat bagus untuk membentengi umat dari kegaduhan PKI di tahun 65. Akhirnya Habib Soleh mengamanatkan kepada kiai-kiai, habaib-habaib di pondok-pondok pesantren saudara, di mimbar-mimbar, di mana tempat baca sholawat badar. Insya Allah kita akan menang lawan PKI. Ternyata alhamdulillah di mana-mana umat baca. Tahun 65 kita dimenangkan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi tahun 65 TNI bersatu dengan ulama, bersatu dengan umat Islam, bersatu dengan ormas-ormas Islam melawan PKI, dan Allah memberikan kemenangan saudara. Nah, saya lihat saat ini gerakan-gerakan PKI memang namanya bukan PKI, bukan. Hanya modusnya sama, caranya sama. Caci maki ulama, caci maki habaib, adu domba kiai, saudara, caranya sama. Dulu di tahun 65 PKI kalau melihat habib dan kiai, apa mereka bilang? Ini kadrun, kadal gurun, saudara. Tanya ulama-ulama kita sudah tua yang mengalaminya, saudara. Itu kata-kata kadrun bukan baru kemarin. Itu istilah yang dipakai PKI di tahun 65. Makanya saya punya guru sekaligus orang tua dan sahabat, Ketua Umum PBNU beberapa waktu yang lalu, yaitu Kiai Haji Hasim Muzadi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Oh, beliau kiai luar biasa saudara. Cintanya kepada Allah dan Rasul, cintanya kepada habaib, cintanya kepada umat luar biasa. Nah, sebelum beliau meninggal dunia, saudara, saya dipanggil. Habib, datang, saya mau ketemu. Ada pesan-pesan yang saya mau sampaikan. Nah, begitu ketemu, apa Kiai? Tolong Habib, tolong jaga umat. Ini saya sekarang ini penasehat presiden. Saya nggak boleh bicara di atas mimbar. Saya penasehat presiden. Saya nggak boleh lagi tuh bicara di media. Nggak boleh. Saya penasehat presiden. Kalau ada masalah, saya langsung bicara dengan presiden. Tapi Habib, di istana saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada ormas-ormas, lembaga-lembaga yang bela PKI datang minta presiden untuk minta maaf kepada PKI. Tolong Habib, ini dijaga. Jangan sampai presiden minta maaf kepada PKI. Saya nggak bisa keluar Habib. Karena itu saya amanatkan kepada Habib, kumpulkan semua ormas-ormas Islam, turun, tolak presiden minta maaf kepada PKI. Itu di tahun 2016 saudara. Akhirnya saya setuju, siap Pak Kiai, saya jalankan amanat. Akhirnya kita gelar parade tauhid, hampir 1 juta orang yang ikut. Dari mulai parkir Timur Senayan sampai Bundaran HI, kita parade tauhid menolak negara minta maaf kepada PKI. Alhamdulillah, akhirnya presiden di tahun itu tidak jadi minta maaf kepada PKI, saudara. Kemudian begitu Ki Hasim mulai sakit-sakitan, saudara, kembali beliau minta ketemu dengan saya. Begitu ketemu, apa beliau bilang? Habib, saya sudah lanjut, saya sudah tua, tapi saya khawatir Habib, kalau nanti saya sudah tidak ada, PKI ini bangkit lagi. Tolong Habib, umat dijaga, disatukan, kiai sama habaib gak boleh ribut, ini PKI bisa bangkit. Akhirnya beliau meninggal dunia, saudara. Benar, di tahun 2021, begitu saya lagi di penjara kemarin, saudara, Presiden Jokowi mengeluarkan kepres negara minta maaf kepada PKI. Saudara, kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti negara yang salah,
Kalau negara minta maaf kepada PKI, saudara, berarti umat Islam, NU-nya, Muhammadiyahnya, Bansernya yang dulu perang melawan PKI, saudara, berarti mereka semua penjahat, sedangkan PKI adalah korban. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nggak bisa, saudara. Bahkan kalau minta maaf kepada PKI, berarti satu, PKI harus direhabilitasi. Dua, berarti PKI harus dapat kompensasi. Tiga, ini yang paling berbahaya, saudara. Dulu umat Islam yang menyerang PKI, mereka harus diseret ke pengadilan HAM sebagai penjahat perang. Makanya almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi mengatakan kepada saya, Habib, kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, berarti saya, orang-orang tua di NU, Kiai NU, dulu tahun 65, saya ini komandan Banser. Ini pimpinan NU sekarang, dulu tahun 65, mereka komandan-komandan Banser yang perang lawan PKI. Artinya kalau PKI dinyatakan tidak salah, berarti kami para kiai yang salah. Kami yang akan diadili sebagai penjahat perang. Demi Allah, saya tidak ridho, kata beliau. Nah, sekarang presiden sudah minta maaf, sudah. Presiden yang kemarin, saudara, makanya saya sekarang sedang melakukan pendekatan dengan presiden yang baru supaya Kepres negara minta maaf kepada PKI dicabut. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Dulu PKI ganggu ulama, berarti sekarang yang ganggu ulama adalah, dulu PKI ganggu pengajian, sekarang yang ganggu pengajian adalah, saya mau tanya, biarkan atau lawan? Takbir. Karena itu saya ajak, sebelum saya akhiri ceramah saya, khususnya pada ulama, pada kiai, pada habaib, tolong para habaib, tolong para kiai, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren, semua yuk kita rapatkan barisan, yuk kita saling cinta, yuk kita jangan mau diadu domba. Mudah-mudahan, tapi ingatnya semua, jangan pernah tinggalkan ulama, saudara. Kita kalau tinggalkan ulama akan banyak musibah. Mas itu ulama nggak boleh tinggal, kiai nggak boleh kita tinggal. Setuju tidak? Setuju tidak? Alhamdulillah. Sekarang kita baca suratul Fatihah. Setelah itu kita baca sholawat Badar. Setuju? Dulu tahun 65 dengan sholawat Badar kita menang lawan PKI. Insya Allah sekarang dengan sholawat Badar kita tawassul, kita juga akan menang lawan PKI. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita baca sholawat Badar, saudara, kita baca surat Fatihah dulu. Mau lapor ke Pak Bupati yang saya hormati, mau lapor ke Pak Dandim dan Pak Kapolres. Tadi warga yang sedang mengaji, ada kelompok yang menyerang. Mereka memakai pedang dan ada 5 orang jamaah terluka di belakang. Nah, ditaruh di pelataran masjid. Jangan, umat nggak boleh marah. Kita ada petugas, kita serahkan kepada petugas. Setuju? Setuju? Jangan, kita nggak usah marah. Ini memang resiko, saudara. Kalau ngadepi orang-orang, saudara, yang berkarat imannya, memang seperti itu. Nah, maka itu saya mau melaporkan di depan umat semua. Jadi sampai saat ini ada 5 orang yang terluka, bersimbah darah dan sedang diurus. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat. Nah, saya minta bantuan Bapak Kapolres, saya minta bantuan Pak Dandim, dan ini juga akan saya laporkan ke Jakarta agar para penyerang dicari, dikejar dan ditangkap. Nah, dan diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Setuju tidak? Setuju tidak? Karena saya khawatir, saudara, kalau aparat tidak bekerja, mereka dibiarkan, besok akan ada lagi yang jadi korban. Betul? Kita nggak mau terjadi begitu, betul? Dan saya khawatir kalau nanti aparat tidak kejar, umat Islam yang akan kejar mereka. Betul? Siap kejar mereka? Takbir! Jadi saya mau tanya sekarang, kita serahkan dulu kepada aparat. Setuju tidak? Setuju tidak? Percaya tidak dengan Kapolres? Percaya tidak dengan Pak Dandim? Percaya tidak dengan Pak Bupati? Takbir! Kehadiran Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres di atas mimbar ini menunjukkan bahwa beliau menghormati habaib, menghormati ulama, dan menghormati umat Islam. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan bupati yang seperti ini kita doakan, mudah-mudahan besok bisa jadi gubernur. Amin. Pak Dandim
Dantimnya besok bisa jadi Pangdam, amin. Kapolresnya besok bisa jadi Kapolda, amin. Tapi saya minta para habaib, para ulama dukung. Nah, dukung Pak Bupatinya, dukung Dantimnya, dukung Kapolresnya untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi nggak boleh mereka dibiarkan, betul? Malam ini mereka lukai 5 warga, besok bisa lagi mereka lukai 10 warga. Sudah nggak boleh didiam. Ini negara hukum, tidak ada siapapun yang kebal hukum di negeri ini, saudara. Siapapun yang salah harus dihukum. Setuju? Takbir. Jadi saudara, sebelum saya akhiri, insya Allah nanti saya di Jakarta, saya akan sampaikan saudara ke pemerintah pusat, khususnya kepada Bapak Presiden, agar ormas apapun, saudara, ormas apapun yang berisi preman, suka mengganggu masyarakat, apalagi mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu pengajian, saya minta kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Panglima TNI, nanti kita sampaikan secara resmi agar ormas-ormas tersebut dibubarkan. Setuju? Setuju? Harus dibubarkan karena itu membahayakan NKRI, itu membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI. Walaupun ormas-ormas tadi ada pembinanya oknum jenderal, baik TNI maupun Polri. Oh, Presiden nggak takut, saudara. Nah, saya mau sampaikan, ini bukan zaman Jokowi, ini zaman Prabowo. Prabowo itu anti PKI. Prabowo itu bukan musuh ulama. Prabowo itu bukan musuh agama. Saudara, saya yakin kalau beliau diberikan masukan baik-baik, adanya gerakan neo PKI yang bisa membahayakan persatuan kesatuan bangsa, insya Allah ormas-ormas yang suka ganggu pengajian dibubarkan dari bumi Indonesia. Nah gitu saya mau tanya, kalau besok Presiden membubarkan ormas-ormas yang suka mengganggu masyarakat, setuju tidak? Dukung Presiden tidak? Dukung Presiden tidak? Karena itu saya ingatkan juga kepada semua pejabat di daerah, ingat Presiden sekarang adalah Bapak Presiden Prabowo. Jadi semua kepolisian, TNI harus tunduk kepada Bapak Prabowo, bukan kepada yang di Solo, bukan. Bukan. Saya mau tanya, presidennya sekarang yang di Solo atau Prabowo? Jawab yang kompak, siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Kalau presiden kita mau perang lawan korupsi, dukung tidak? Kalau presiden kita mau perang lawan judi dan narkoba, dukung tidak? Kalau presiden kita mau bubarkan ormas-ormas preman, dukung tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang saya mau sampaikan, saudara. Tapi ingat ya, saya minta kejadian pada malam hari ini jangan sampai nanti saya pulang terus ada keributan. Saya nggak mau. Jadi pulang dari sini kita tenang, kita damai, pulang ke rumah masing-masing, kita serahkan dulu kepada aparat untuk mencari pelaku, menangkap dan memproses hukum. Setuju? Takbir! Pulang dari sini langsung ke rumah, setuju? Ya, tapi tentu saya minta jangan pulang sendiri-sendiri. Saya khawatir nanti ada PKI yang menyelinap di ujung jalan, terus ada yang dihadang lagi, saudara. Nah, jadi berangkat ber-5, ber-10 rombongan, jangan sampai nanti Bapak Ibu diganggu, betul? Nah, tapi insya Allah enggak, tadi udah diuber, udah lari kencing-kencing, saudara. Nah, dia semua berani nyerang di situ lari, saudara. Itu kan cara bencong begitu, betul? Nah, karena itu sekali lagi percaya sama Pak Kapolres, percaya dengan Pak Dandim, siap serahkan kepada mereka. Jadi umat siap damai, siap tenang, siap jaga ketertiban, siap jaga keamanan. Takbir! Nah, jadi umat di sini bukan mau perang, betul? Nah, tapi kalau diganggu, umat nggak diam, betul? Jadi kalau kita diganggu, saudara, diam atau lawan? Biarkan atau lawan? Nah, tapi karena kita sabar, kita harus sunnah, kita warga negara yang baik, serahkan dulu ke aparat. Setuju? Setuju? Tapi kalau aparat yang nggak kerja, kemudian tahu-tahu besok umat diganggu lagi. Nah, saya mau tanya, lawan jangan, kejar jangan, kejar, hajar, habisi mereka, betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, ini yang mau saya sampaikan malam hari ini. Sekali lagi, saya terima kasih kepada para habaib, para ulama, para kiai, wabil khusus kepada Kiai Utsman. Masya Allah, saudara Muhammad Imran,
Gus Muhammad. Nah, di sini juga ada Gus Rafi'i. Saya nggak sangka dari Semarang datang juga. Masya Allah, di sini banyak kiai-kiai datang dari Purwakarta. Ada Syekh Syahid Joban. Alhamdulillah. Nah ini jadi di sini kita jaga persaudaraan kita. Setuju? Jadi setelah kita baca doa, tutup, tertib, siap pulang dengan tertib? Siap? Dan tolong nanti saya minta yang ada di sini kepada panitia Gus Muhammad dan lainnya, tolong yang luka-luka kita perhatikan. Kita perhatikan. Sudah ada di dalam, aman. Ya artinya mereka enggak ini ya. Artinya luka-luka berdarah dan bisa diatasi. Bagus, terima kasih Kiai Masuri. Dan nanti mereka yang luka-luka, saudara, insya Allah akan kita santuni, akan kita bantu, akan kita obati sampai sembuh. Setuju? Takbir. Masuri, tolong diurus, kita akan urus mereka. Dan tentunya para korban ini akan jadi saksi. Dia tahu siapa yang menyerang. Nah, ada yang robek, dia punya bibirnya, saudara. Nah, ada yang luka di daerah sekitar matanya, saudara. Jadi baju udah bersimbah darah semua. Nah, tapi nggak usah khawatir, saya yakin, saudara, ini akan jadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kejadian ini yang pertama dan terakhir. Amin, amin ya Rabbal. Karena mereka para penyerang, saya suruhkan tobatlah kepada Allah, minta maaf kepada korban, selesaikan secara baik-baik supaya tidak ada dendam di antara kita. Betul? Nah, sekali lagi saya tanya sebelum saya akhiri, setuju tidak diserahkan ke aparat? Setuju tidak? Percaya kepada mereka? Takbir. Siap pulang dengan tertib, siap pulang dengan aman. Takbir. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Jazakallah khair, terima kasih kepada Bapak Dandim, Pak M. Arif, begitu juga Pak Eko Sunaryo yang menjadi Kapolresnya. Terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan, Pak, Bapak berdua datang dengan santun menyampaikan informasi, kami berdiskusi, dan akhirnya saya tetap memutuskan untuk kemari. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.